Jadi gini, ada satu perusahaan dagang, cuma perusahaan ya, bukan negara. Tapi mereka punya tentara, punya kapal perang, bahkan bisa taruh gubernur di negeri orang. Namanya Verenigde Oost-Indische Compagnie, alias VOC. Dan mereka pernah jadi penguasa Nusantara. Loh kok bisa? Gimana ceritanya perusahaan bisa lebih kuat dari kerajaan? Kita bahas di sini di segmen Indonesia Kita. Kita mulai dari abad ke-16, ketika saat itu dunia sedang gandrung pada rempah-rempah, lada, pala, cengkeh. Di Eropa, rempah bukan cuma bumbu, itu emas. Nah, satu-satunya tempat di dunia yang punya rempah asli adalah Nusantara, terutama di Maluku. Gak heran kalau bangsa Eropa mulai berdatangan. Portugis, lalu disusul Spanyol, kemudian belakangan ya Belanda. Tapi Belanda paling nekat. Belanda awalnya terdiri dari gabungan perusahaan-perusahaan kecil. Semua rebutan rempah. Terus mereka mikir kalau kita bersaing terus, kita sama-sama rugi. Akhirnya pada tahun 1602 mereka gabungin semua jadi satu, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Bayangin deh, ini perusahaan yang dikasih hak istimewa kayak negara. Boleh bikin tentara sendiri, boleh bikin perjanjian mengatasnamakan negara, dan bahkan dibekali tentara untuk perang. Jadi VOC itu ya perusahaan, tapi bisa ngatur dan ngacak-ngacak negara lain. VOC ini menurut gue ya, mereka licik. Kenapa? Karena mereka nggak kayak negara lain dalam menginvasi sebuah negara. VOC nggak pakai kekerasan secara langsung. Dan di sini liciknya. Mereka pelajari dulu politik lokal, cari celah untuk memecah belah. Kemudian mereka mainin tuh kerajaan-kerajaan kecil di sini. Gua ambil contoh ya di Maluku tadi. Waktu ada konflik antara Ternate dan Tidore, VOC masuk. Pura-pura tuh dia bantu salah satu pihak. Tapi setelah mereka dapat hak monopoli, mereka gigit balik. Hasil rempah cuma boleh dijual ke VOC. Kemudian harganya ya ditentukan juga oleh VOC. Nah, kalau ada yang bandel, VOC blokade lautnya. Kadang kebunnya dibakar. Bahkan siapa aja yang membangkang bisa dihukum mati. Lalu pertanyaannya, kok bisa kerajaan-kerajaan Nusantara kalah sama satu perusahaan? Ada beberapa alasan. Pertama, kerajaan-kerajaan itu terpecah. Tiap kerajaan punya kepentingannya sendiri-sendiri. Gak ada rasa kita satu bangsa, kita satu negara. Semua sibuk rebutan wilayah kecil. Yang kedua, VOC punya teknologi militer yang update. VOC punya kapal perang, VOC punya meriam, VOC punya senjata api. Sementara kerajaan lokal kebanyakan masih pakai senjata tradisional. Yang ketiga,
Strategi mereka licik. VOC seringkali pakai politik adu domba. Mereka bikin dua kerajaan perang, lalu mereka ambil untung dari konflik itu. Dan yang terakhir, dan yang utama menurut gue, kita belum siap menghadapi penjajahan ekonomi saat itu. Kita pikir ini cuma dagang biasa, hanya transaksi jual beli semata. Tapi ternyata tidak. Ternyata Nusantara sedang digerus. Dan VOC mainnya jangka panjang. Sedikit. Mereka pegang pelabuhan, mereka kuasai benteng. Akhirnya mereka jadi tuan tanah. Di puncak kejayaan VOC, mereka menguasai hampir seluruh perdagangan laut di Asia. Mereka pegang Batavia, kontrol jalur rempah, dan mereka sebarkan tuh pengaruh mereka sampai ke Jepang, bahkan ke India. Tapi VOC juga rakus, biaya perang tinggi, gaji pejabatnya bocor terus, dan akhirnya mereka kolaps, bangkrut. Pada tahun 1799, VOC resmi dibubarkan. Tapi ya warisannya diteruskan sama pemerintah Belanda. Dan babak baru penjajahan di Indonesia dimulai. Kenapa VOC bisa menguasai Nusantara? VOC bisa menguasai Nusantara bukan karena mereka lebih hebat dari kita, tapi karena mereka lebih siap. Mereka lebih licik, dan ingat nih, karena kita belum bersatu. Dan itulah pelajaran penting buat hari ini. Kadang yang bikin kita kalah bukan senjata, bukan teknologi, tapi kurangnya rasa persatuan. Dan sejarah selalu punya pola yang sama. Kalau kita nggak belajar, bisa aja pola itu berulang. Tapi kalau kita sadar, kita hari ini bisa jauh lebih kuat dari masa lalu. Ingat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar lo nggak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Karena di sini, di channel ini, kita bicara tentang masa lalu yang kita ambil pelajarannya untuk menghadapi masa depan. Sekian dulu dari gue. Wassalam.